Ia pemilik industri pencelupan benang dan bordir, yang membawahi sekitar 20 karyawan. Tetapi insiden menjelang Ramadan telah menghancurkan semuanya. Tak hanya pabrik, bahkan rumah dan musola pun dibakar massa yang nekat melakukan tindakan anarkis, dengan dalih pembersih agama dari ajaran sesat. Hanya pondasi imanlah yang tak terkikis. Dengan keyakinan bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih baik atas pengorbanannya. Bahkan pasca kejadian tersebut, bersama istrinya, ia menunaikan ibadah haji. Pria bernama lengkap Dadang Daniel ini mengenal Wahidiyah sejak 1999 silam dari K. Abbas, Taraju. Namun saat itu, ia hanya diberi amalan Nida Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Baru pada tahun 2002, ia mulai mengamalkannya secara lengkap. Beberapa warga di kampung pun akhirnya mengikuti jejaknya. Sebenarnya, sudah sering mereka mendapat intimidasi dari oknum yang anti-Wahidiyah. Meski tidak secara langsung, mereka kerap menyerang lewat belakang dengan memprovokasi masyarakat melalui pengajian-pengajian. Ulah mereka kian menjadi, ketika melihat kenyataan bahwa jamaah Wahidiyah kian banyak. Bahkan akhirnya mereka membentuk LPPU atau Badan Pengawasan dan Pengembangan Umat, yang ujung-ujungnya dijadikan alat untuk menyerang Wahidiyah. Mereka makin berani, setelah mendapat dukungan melalui fatwa MUI, bahkan secara terang-terangan mereka mengancam serta melempari rumah-rumah pengamal Wahidiyah. Beberapa waktu lalu, sebelum peristiwa tanggal 12 September 2007, melalui Muspika, Bapak Dadang Daniel, Ketua PW Mangkubumi Tasikmalaya pada waktu itu, dan beberapa pengamal Wahidiyah diajak berunding oleh LPPU, atau Lembaga Pengawasan dan Pengembangan Umat Tasikmalaya. Mereka minta agar ia menandatangani pernyataan, untuk menghentikan bahkan membubarkan Wahidiyah. Lewat Muspika saya ditekan untuk menandatangani pernyataan. Saya harus memberhentikan seluruh kegiatan. Jika tidak, kami akan diproses melalui hukum. Saya tidak terima, apalagi ini masalah keyakinan, kisahnya. Tarik ulur pun terjadi antara pihak Dadang dan Muspika. Apalagi ada ancaman, jika tidak mau menandatangani pernyataan tersebut, maka akan terjadi kerusuhan yang lebih besar lagi. Dadang kukuh pada pendirian, tak ingin mengkhianati perjuangan, ia memilih bertahan. Ia pun bermujahadah, sambil mencoba terus bernego, tetapi mereka tetap memaksa. Akhirnya, setelah bermusyawarah dengan beberapa pengamal Wahidiyah, dan berdoa bersama, dengan berat hati ia meladeni permintaan mereka. Okelah. Baik, asal Bapak sanggup menjadi saksi di hadapan Allah, di Mahkamah Robbaniyah, pasrah Dadang. Surat pernyataan sudah di depan mata, pena juga sudah di tangan. Namun 3 kali dicoba dibubuhkannya tanda tangan, pena itu tak juga mengeluarkan tinta. Dadang mujahadah lagi, ia menangis, memohon untuk kemaslahatan umat. Baru setelah itu tinta pun keluar. Dengan berat hati, ia tanda tangani surat itu. Sambil dalam hatinya bertekad, akan terus memperjuangkan apa yang diyakininya. Apalagi ia yakin bahwa fatwa MUI itu cacat hukum, hingga ia memilih mengalah sementara. Berkali-kali saya membantah, bagaimana Bapak ini sebagai aparat pemerintah? Mengapa tidak bisa melindungi kami? Mereka jawab sudah lelah. Saya bilang, bahwa ini tidak etis, karena merugikan sepihak. Mereka berdalih bahwa melalui tanda tangan itulah cara mereka melindungi kami. Tetapi nyatanya mereka tidak pernah puas, sebelum kegiatan Wahidiyah benar-benar dihentikan. Hingga penyerangan demi penyerangan terus mereka lakukan. Peristiwa itu jelas meninggalkan dampak ekonomi maupun trauma psikologis. Beberapa pengamal Wahidiyah sementara meninggalkan kampung tersebut. Sedangkan 9 orang lainnya memilih menuruti baiat yang digagas LPPU. Mereka diminta bertobat, meninggalkan Wahidiyah yang dipandang sesat. Tetapi kepada Dadang, mereka meyakinkan bahwa hati mereka tetap terpaut pada Wahidiyah yang lebih mereka yakini.
Mereka lakukan itu karena sementara tak ada pilihan lain. Tolong kami dimaklumi. Kami tidak akan melepas Wahidiyah, ini semata-mata demi keamanan. Kami berat untuk melawan, pinta mereka. Putri kedua Dadang, Sifan Nur Kamila juga sempat trauma, hingga tak mau pergi ke sekolah. Sementara Sri Ayu Rahma Hayati, putri sulungnya, sebelumnya sudah nyantri di Kedunglo, dan tercatat sebagai murid kelas 7 SMP Wahidiyah.